The Economist Intelligence Unit, EIU, menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia meningkat dari 6,3 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Kenaikan tersebut cukup mengejutkan di tengah berbagai fenomena non-demokratis akhir-akhir ini, dari represi terhadap kebebasan berpendapat hingga kebijakan yang meminggirkan masyarakat kecil. Seperti di Wadas, Jawa Tengah. Bertolak belakang dengan kesan yang muncul dari peningkatan indeks demokrasi tersebut, iklim demokrasi di negara ini sama sekali tidak membaik. Iklim demokrasi di Indonesia sempat mengalami perbaikan yang real pasca reformasi 1998. Tapi, di era Presiden Joko Widodo, demokrasi kita kembali berjalan mundur. Sempat mencapai skor tertinggi, 7,03, pada 2015. Tak lama setelah Jokowi menjadi presiden. Indeks Demokrasi Indonesia versi EIU terus memburuk secara signifikan hingga mencapai 6,3 pada 2020, skor terendah dalam 15 tahun terakhir. Beberapa lembaga riset kredibel lainnya juga merekam keterpurukan tersebut dalam indeksnya. Freedom House, misalnya, menilai pada 2021 indeks kebebasan Indonesia tidak beranjak sedikit pun dibanding tahun sebelumnya, yakni 59 dari total 100. Skor tersebut menempatkan Indonesia dalam status separuh bebas. Dan nilai terburuk Indonesia, menurut lembaga pemantau demokrasi berbasis di Amerika Serikat itu, adalah dalam hal kebebasan sipil. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, dalam Indeks Demokrasi Global 2021, malah menempatkan Indonesia di kelompok negara yang masih rendah demokrasinya. Kinerja demokrasi Indonesia, menurut International IDEA, bertahan di posisi menengah sepanjang 2000 hingga 2019, tapi sejak 2020 turun ke posisi rendah. EIU sendiri memberikan catatan buruk meski menaikkan skor Indonesia. Lembaga ini memasukkan Indonesia ke kelompok negara-negara yang demokrasinya cacat alias flawed demokrasi. Artinya, negara ini menjalankan aspek utama demokrasi, seperti pemilihan umum, tapi buruk pada aspek lainnya, seperti tidak menghormati kebebasan sipil dan menekan kebebasan pers. Cacat lain kelompok negara ini adalah belum tegaknya tata kelola pemerintahan yang baik, iklim politik yang represif, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat. EIU juga mempersoalkan budaya politik Indonesia dengan memberikan skor yang sangat rendah, yakni 4,38. Dalam penilaian EIU, hal itu antara lain menggambarkan adanya persepsi yang tinggi tentang perlunya pemimpin yang mengabaikan pemilihan umum dan parlemen. Pandangan demikian jelas sangat berbahaya bagi demokrasi. Sulit berharap pemerintah dan partai politik secara sukarela mendorong perbaikan demokrasi. Apalagi sekarang muncul sejumlah politikus dan partai politik yang berupaya menunda pemilihan umum dan memperpanjang masa kepresidenan. Karena itu, publik mesti bersuara lantang dan tanpa henti melawan berbagai upaya untuk mendegradasi demokrasi Indonesia. Ide-ide yang mengkhianati konstitusi, seperti penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa kepresidenan, mesti tegas ditolak. Masyarakat juga harus terus berupaya untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam menilai berbagai rancangan undang-undang. Dan jangan berhenti membela kebebasan berekspresi, termasuk melakukan kritik. Dengan cara itu, kita berharap demokrasi Indonesia dapat diselamatkan dari keterpurukan. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.